Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahi alil adim. Amma badu. Puja, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di aula Adipati Haryang Kencana dalam rangka penyampaian visi misi calon kepala desa Panjalu periode 2020-2026. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Panjalu, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota BPD Desa Panjalu, yang saya hormati Kepala Desa Panjalu beserta perangkatnya, yang saya hormati Panitia pemilihan Kepala Desa Panjalu beserta anggotanya. Tak lupa yang saya banggakan, saya hormati para calon Kepala Desa Panjalu beserta tim sukses setiap calon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya sebagai calon kepala desa Panjalu nomor urut 2, Yatna Supriyatna, asal dari Dusun Simpar. Dengan ini saya akan menyampaikan visi misi calon kepala desa Panjalu. Dalam misi pemberdayaan desa Panjalu menjadi pemerintahan yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, yang bersih, terbuka dan agamis. Misi yang ke-1, menjadikan desa Panjalu sebagai salah satu desa tujuan wisata nasional. Yang kedua, membentuk sebuah lembaga atau organisasi menjadi mitra desa dalam rangka mempercepat kemajuan desa Panjalu. Yang ketiga, mengefektifkan semua lembaga perangkat desa sebagai pelayan masyarakat, RT RW sebagai penyangga utama jarak operasional pemberdayaan desa. Yang keempat, menyerap semua potensi di semua kampung untuk dijadikan sebagai sasaran utama dalam proses pemberdayaan. Penjelasan dan penjabaran visi misi sebagai berikut. Penjabaran visi misi dan program kerja memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, target kerja, dan ketepatan waktu secara menyeluruh, meliputi 1. Bidang aparatur desa, 2. Bidang pelayanan publik, 3. Keterbukaan keuangan, 4. Bidang pembangunan, yang kelima bidang sosial budaya, agama, kepemudaan, olahraga dan ekonomi.
Dalam visi dibuat rencana pemberdayaan desa Panjalu menjadi pemerintahan yang akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Program kerja ke depan mengenai aparatur desa dan bawahannya, perlunya pembenahan menyeluruh dan peningkatan aparatur desa agar tidak tumpang tindih sesuai dengan tupoksi dan misi bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Sebagai panjangan tangan pemerintah, desa perlunya pembinaan RT RW dengan mengoptimalkan pemberian intensif agar bekerja sesuai dengan tingkatannya dan selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Mengenai antisipasi dan penyelesaian masalah di lingkungannya, keefektifan peran ibu-ibu posyandu sebagai wadah pembinaan dan pendidikan anak serta semua elemen terkait linmas dan lain-lain, serta untuk mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kedua, bidang pelayanan publik. Perlunya peningkatan pelayanan publik agar lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan tanpa pembatasan status. Yang ketiga, keterbukaan keuangan. Keterbukaan keuangan salah satu bentuk lebih dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat mengetahui sumber-sumber keuangan selain dari APBD kabupaten yang kemudian bisa dialokasikan kepada masyarakat sesuai aspirasi masyarakat melalui RT RW yang ditampung oleh BPD sebagai mitra sejajar kepala desa yang dimintai pendapat sesuai tupoksinya. BUMDes merupakan badan profit yang harus mampu meningkatkan PAD. Perlunya penguatan modal untuk kesejahteraan dengan membuka unit simpan pinjam untuk menghindari ketergantungan masyarakat pada bank keliling atau rentenir, maka dibuatlah sistem yang lebih baik. Bidang pembangunan yang keempat, bidang pembangunan perlunya peningkatan pembangunan fisik maupun bidang rohani. Bidang fisik perlu diprioritaskan perbaikan jalan, pelebaran jalan, pengaspalan dan pengecoran jalan. Daerah-daerah yang memungkinkan bisa menarik gerak ekonomi masyarakat lebih cepat dengan biaya yang sangat minim. Pembaikan sarana kesehatan, posyandu, sarana pendidikan, serta pondok pesantren dengan rehab atau rutilahu. Yang kelima, bidang sosial, budaya, agama, olahraga, kepemudaan, dan ekonomi. Bidang sosial budaya dengan menjaga, mengembangkan tradisi budaya lokal sebagai tradisi leluhur, menyediakan atau mengadakan alat-alat seni tradisional angklung, reog, singa depok, pencaksilat, dan lain-lain. Bidang pertanian juga, peternakan, perikanan juga perlu diperhatikan dengan mengadakan penyuluhan dan mengaktifkan kembali kelompok tani. Home industry yang menjadi ciri khas Panjalu perlu pembinaan, pengelolaan secara profesional dengan mengupayakan bantuan dana dari departemen terkait.
Yang selanjutnya bidang agama juga perlu peningkatan pengajian-pengajian, diskusi terutama generasi milenial yang semakin berat menghadapi tantangan zaman di era globalisasi. Perbaikan sistem yang menjadi unggulan Desa Panjalu yaitu wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata budaya, dan wisata kuliner. Panjalu merupakan salah satu desa wisata. 10 objek wisata Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Panjalu adalah satu-satunya situ lengkong yang menjadi primadona wisata, terutama wisata religi. Bagaimana agar terus meningkatkan kunjungan ke Panjalu? Yaitu dengan perlunya strategi kekhasan, karakteristik alam, sosial, kultur bisa diangkat menjadi komoditas dan menjadi destinasi wisata dengan syarat: 1. Perlunya rempuk bersama seluruh komponen Desa Panjalu. Yang kedua, adanya komitmen seluruh komponen untuk menyamakan persepsi. Yang ketiga, menyiapkan peraturan regulasi untuk mengawal pengembangan desa. Yang keempat, komitmen bersama pemerintahan dalam peran serta hierarkis administrasi sebagai pembinaan dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Yang kelima, koordinasi yang baik dengan pelatihan yang berkoordinasi dengan pemerintahan dan instansi terkait. Akhir semua, kembali kepada Sang Maha Pencipta. Kita hanya bisa berencana, Tuhanlah yang mengetahui dan menentukan segalanya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Yatna Supriyatna, nomor urut 2, mohon doa dan dukungannya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di sini yang sudah menghadiri dalam acara pemaparan visi misi calon kepala Desa Panjalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam